Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Nurul Fathan, eh, dengan NIM 0517518956 dari Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas eh, praktikum dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja. Pertama, tugasnya yaitu kita diminta untuk membuat rangkuman dari materi algoritma dan pemrograman serta sejarah Java. Sudah saya buatkan di sini yaitu rangkumannya, yaitu algoritma pemrograman didefinisikan sebagai serangkaian langkah logis sistematis yang struktur dirancang untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan dalam dunia coding dengan waktu yang singkat. Oke, jenis-jenis algoritma juga terdapat beberapa, seperti contohnya algoritma rekursif, metode divide and conquer, ada algoritma greedy, ada juga brute force, dan masih banyak yang lainnya. Lalu untuk algoritma, biasanya yang paling umum cara menyusunnya yaitu dengan cara flowchart atau pseudocode, di mana flowchart ini adalah kita menggambar secara visual bagaimana nanti algoritma ini akan bekerja, bagaimana alur kerjanya. Lalu pseudocode nanti adalah ini lebih ke bagian codingnya, yaitu di mana kita menulis program menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kita bisa dengan lebih mudah memahami bahasa pemrogramannya nanti. Seperti itu. Lalu selanjutnya perkembangan Java, di mana Java ini dibuat oleh atau dikembangkan oleh James Gosling pada tahun 91, di mana latar belakangnya karena dia tidak puas dengan bahasa C++, sehingga dia membuat suatu bahasa tersendiri yang awalnya diberi nama sebagai Green lalu diubah menjadi Java karena dia terinspirasi dari kopi Jawa yang sering dia minum. Seperti itu. Bahasa Java ini di zaman sekarang sering digunakan di aplikasi seperti, terutama di aplikasi Android. Itu masih banyak yang menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Java, atau framework-framework seperti yang terkenal seperti website Netflix atau aplikasi big data seperti Apache Hadoop, Spark, Kafka, dan lain-lain. Juga Java punya beberapa framework yang cukup populer dan banyak digunakan di masa sekarang ini. Meskipun ini bahasa pemrograman yang sudah lama, tetapi ini masih banyak digunakan di era sekarang. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan flowchart. Oke, di sini flowchartnya, algoritma akan memulai di sini dengan yaitu membuat sebuah inputan berdasarkan golongan, karena tadi di sini tugasnya yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Inputan yang diminta dari flowchart yaitu adalah golongan dan jam lembur. Oke, berarti yang pertama kita membuat sebuah inputan dulu, lalu jam lemburnya. Oke, algoritma yang pertama akan mengidentifikasi dengan menggunakan sebuah logika if else biasanya, apakah karyawan ini golongan A. Jika iya, maka gaji pokoknya atau gapoknya 5 juta. Jika tidak, dia akan memeriksa kembali apakah golongan karyawan ini adalah golongan B. Jika iya, maka gajinya sekian. Jika tidak, dia akan memeriksa lagi apakah karyawan ini golongannya C, yaitu dengan gaji sekian. Nah, jika setelah semua pemeriksaan ini tetap tidak ditemukan data yang cocok, maka algoritma akan secara otomatis mengeluarkan output bahwa golongan karyawan ini tidak valid, dan otomatis gaji pokoknya akan menjadi 0 karena diidentifikasi kalau dia bukan karyawan dari perusahaan ini. Oke, katakanlah karyawan ini golongannya B dengan gaji pokok 6.500.000. Selanjutnya algoritma akan melanjutkan proses untuk menentukan berdasar apakah karyawan ini lembur atau tidak. Seperti pada soal, ada ketentuan kalau jika karyawan lembur 1 jam maka gajinya 30% dari gaji pokok, dan seterusnya ini.
maka algoritma akan memeriksa apakah karyawannya lembur. Jika iya, maka akan diperiksa berapa jam lemburnya. Seperti ini. Jika karyawan lembur 0 jam atau tidak lembur, maka persentase lemburnya itu 0%, karena tidak lembur sama sekali. Jika tidak, bukan 0 jam, berarti dia lembur. Apakah lemburnya 1 jam? Jika iya, maka persentase lemburnya 30%. Jika tidak, dia akan memeriksa lagi sampai yang terakhir, yaitu apakah dia lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam. Jika iya, maka persentasenya 38% dari gaji pokok. Oke. Setelah itu, setelah ditentukan berapa jam karyawan ini lembur, maka algoritma akan menghitung berapa gaji lemburnya dengan cara gaji pokok dikali dengan persentase lemburnya. Lalu setelah itu akan dihitung juga total penghasilannya dengan cara gaji pokok tadi sesuai dengan golongan ditambah dengan gaji lembur yang barusan kita hitung. Setelah itu algoritma akan mengeluarkan outputnya berupa total penghasilan, dan setelah itu prosesnya akan selesai. Seperti itu kira-kira untuk flowchart dari kasus perusahaan ini. Lalu untuk pseudocode-nya, oke, sama seperti flowchart. Pertama kita deklarasikan inputan dulu berupa golongan dan jam lembur. Setelah itu pasti kita akan membutuhkan variabel untuk menampung nilai-nilai yang kita butuhkan. Dimana kita butuh variabel pokok atau gaji pokok, persentase lembur untuk menampung nilai berapa persen dari gaji pokok untuk gaji lemburnya nanti, lalu gaji lemburnya dan juga total penghasilannya, dimana kita menggunakan tipe data real agar untuk mengantisipasi jikalau nanti hasilnya berupa angka desimal. Lalu selanjutnya, pertama kita akan menentukan gaji pokok dengan menggunakan logika if else atau perulangan if else, di mana algoritma atau sistem akan mengecek jika golongannya sama dengan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Dan langsung akan menggunakan, langsung pergi ke penentuan lembur atau perhitungan lembur. Di sini gaji lemburnya langsung dihitung. Jika tidak, maka akan ke selanjutnya. Jika golongan karyawannya adalah golongan B, maka gaji pokoknya sekian. Terus berlanjut sampai yang terakhir, jika tidak ditemukan data yang cocok, data golongannya jika tidak cocok semuanya, maka sistem akan memberikan output bahwa golongan tidak valid dan gaji pokoknya akan nol. Di sini untuk proses yang pertama akan selesai. Selanjutnya proses untuk menentukan persentase lembur, dimana jika jam lemburnya sama dengan 0 atau tidak lembur, maka persentase lemburnya itu 0%, seperti tadi kita tahu, karena tidak lembur. Lalu jika sistem mendeteksi bahwa karyawan ini lembur, maka dia akan memeriksa apakah lemburnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau lebih dari sama dengan 5 jam. Nah, misalkan dia lembur lebih dari sama dengan 5 jam, ini akan menjadi kondisi terakhir karena sistem akan selalu mengecek dari atas secara berurut sampai ke bawah. Jika kondisi dari yang paling atas sampai lembur 4 jam tidak terpenuhi, maka otomatis sudah pasti karyawan tersebut lembur lebih atau sama dengan dari 5 jam. Nah, maka persentase lemburnya yaitu adalah 0,38. Ini didapat dari 38%. Di sini nanti 38% dibagi 100 kita dapat angka 0,38. Setelah itu proses akan langsung selesai dan langsung masuk ke perhitungan lembur. Nah, di sini variabel gaji lembur dia akan mengalihkan gaji pokok tadi sesuai dengan golongan dengan persentase lembur yang barusan kita dapat. Lalu akan langsung dihitung juga total penghasilannya dengan menambahkan gaji pokok sesuai golongan tadi dengan gaji lemburnya. Oke, lalu setelah itu sistem akan mengeluarkan output berupa total penghasilan dan proses akan selesai di sini. Seperti itu prosesnya. Jadi sekian dari video kali ini.
Saya mohon maaf jika ada salah, maka mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.